Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Rista dengan NIM 2012202146 dari PAI 6E. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran interaktif guna untuk memenuhi tugas UTS Usul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Baik, di video pembelajaran interaktif kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai lafaz dari segi penggunaan yang terdiri atas hakikah dan majaz, sari dan kinayah, serta takwil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz dari segi penggunaan. Nah, untuk yang pertama ini ada hakikah dan majaz. Nah, yang pertama ada pengertian hakikah, yaitu menurut Ibnu Subki, yang artinya lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya. Nah, untuk pengertian hakikah yang kedua ini dari Ibnu Qudamah, yang artinya lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula. Nah, yang kedua ini ada majaz. Yang pertama ada pengertian majaz menurut Al-Syarkisi, Al-Jaziri Abdurrahman dalam kitab Al-Fiqh A'la, yang artinya nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan. Nah, untuk pengertian majaz yang kedua ini dari Ibnu Qudamah, yang artinya lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan. Baik, selanjutnya ini ada klasifikasi hakikah dan majaz. Di sini ada 4 dari klasifikasi hakikah. Yang pertama ini ada hakikah lugawi. Nah, hakikah lugawi di sini adalah lafaz yang ditetapkan dan digunakan dalam makna lafaz oleh ahli bahasa. Nah, yang kedua ini ada hakikah syar'i. Hakikah syar'i di sini adalah lafaz yang ditetapkan dan digunakan dalam maknanya oleh ahli syariat. Nah, yang ketiga ada hakikat urfi khusus. Hakikat urfi khusus di sini merupakan lafaz yang ditetapkan dan digunakan dalam maknanya oleh kelompok atau komunitas tertentu. Nah, yang keempat ini ada hakikat urfi umum. Hakikat urfi umum di sini adalah lafaz yang ditetapkan dan digunakan dalam maknanya oleh kelompok atau komunitas umum. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi majaz. Nah, klasifikasi majaz di sini yang pertama ini ada majaz lugawi. Majaz lugawi di sini adalah penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu petunjuk kebahasaan. Selanjutnya ada majaz syar'i. Majaz syar'i adalah penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu petunjuk syara'. Nah, yang ketiga ini ada majaz urfi khusus. Majaz urfi khusus adalah penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu hubungan dengan penggunaan oleh komunitas tertentu. Nah, yang keempat ini ada majaz urfi umum. Majaz urfi umum adalah penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asalnya karena adanya suatu hubungan dengan penggunaan oleh komunitas umum. Baik, selanjutnya di sini ada contoh ayat hukum hakikah dan majaz. Yang pertama ini ada contoh ayat hukum dari hakikah. Terdapat Quran surah An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan atau mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian. Nah, makna warisan di sini dalam ayat tersebut juga bersifat hakikah, yaitu menunjuk pada makna aslinya tentang harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris. Nah, contoh ayat yang kedua ini dari contoh ayat majaz dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 211 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Kata khamar atau minuman keras dan maisir atau judi dalam ayat ini secara majaz dapat dimaknai sebagai segala bentuk perbuatan yang menyebabkan kerusakan sosial dan moral, bukan hanya terbatas pada minuman memabukkan atau taruhan semata. Nah, selanjutnya ini ada penunjukan hakikah dan majaz. Nah, yang pertama ini ada petunjuk tempat. Contohnya dalam firman Allah tentang buta dan melihat. Yang dimaksud adalah kondisi hati, bukan penglihatan fisik. Nah, yang kedua ini ada petunjuk kebiasaan, di mana penggunaan kata memasak nasi yang berarti memasak beras, bukan nasi yang sudah matang.
Selanjutnya ada petunjuk makna yang dimaksud. Di sini misalnya saat seseorang bersumpah tidak makan siang, yang dimaksud adalah tidak makan bersama orang yang mengajaknya meskipun ia makan di rumahnya. Selanjutnya ada petunjuk urutan kalimat, seperti dalam firman Allah mengenai pilihan untuk beriman atau kafir yang diikuti dengan ancaman bagi orang zalim. Selanjutnya keterbatasan makna majas, misalnya seseorang yang bersumpah tidak makan daging namun memakan ikan, karena pengertian daging menurut masyarakat adalah yang berasal dari hewan berdarah mengalir. Selanjutnya ada sari dan kinayah. Pengertian sari yang pertama ini ada menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, yang artinya syari adalah lafaz yang langsung dapat dipahami maknanya saat diucapkan dan tidak mengandung makna lain dalam istilah hukum. Kedua ini ada lafaz sari menurut Abdul Azim bin Badawi, yang artinya syari adalah lafaz yang maknanya jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Selanjutnya ada kinayah. Yang pertama, kinayah menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, yang artinya kinayah adalah lafaz yang maksudnya tersembunyi sampai dijelaskan oleh dalil atau qarinah. Nah, selanjutnya ada pengertian kinayah menurut Al-Zarkashi dalam Bah Al-Muhib fil Al-Usul, yang artinya kinayah adalah lafaz yang dimaksudkan makna selain makna yang tampak, termasuk jenis majaz, yaitu pemindahan lafaz dari makna hakiki ke makna lain yang berhubungan dengan tetap adanya kemungkinan. Selanjutnya ada klasifikasi sari dan kinayah. Yang pertama ini klasifikasi sari terbagi atas 3 kategori. Yang pertama ini ada syarih mutlak. Syarih mutlak di sini adalah lafaz yang maknanya jelas tanpa adanya pembatasan atau syarat tambahan. Nah, contohnya ini lafaz talak yang tegas seperti ucapan aku ceraikan kamu dengan talak 1, yang langsung menjatuhkan talak tanpa memerlukan syarat apapun. Yang kedua ini ada syarih muqayyad. Syarih muqayyad di sini yaitu lafaz yang maknanya jelas tetapi dibatasi oleh konteks, syarat atau keterangan tambahan. Nah, contohnya di sini lafaz talak yang diucapkan dengan syarat tertentu sehingga hukum perceraian baru berlaku apabila syarat tersebut terpenuhi. Yang ketiga ini ada syarih bi al-qarinah. Syarih bi al-qarinah di sini adalah lafaz yang secara lahiriah tampak jelas, namun untuk memahami maksud sebenarnya perlu merujuk pada petunjuk atau konteks tambahan. Nah, contohnya di sini ucapan yang secara lahiriah tampak tegas, tetapi maknanya harus dipahami berdasarkan situasi, kondisi, atau niat pembicara. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi penggunaan lafaz kinayah, yaitu yang pertama ini berdasarkan kebutuhan qarinah. Nah, di sini yang pertama ada kinayah hakiki. Kinayah hakiki adalah lafaz yang maknanya tersirat tetapi masih berkaitan dengan makna hakiki serta memerlukan qarinah untuk memperjelas maksudnya. Yang kedua ini ada kinayah majazi. Kinayah majazi di sini lafaz yang digunakan secara kiasan. Maknanya tidak berkaitan langsung dengan makna hakiki dan juga memerlukan qarinah untuk memperjelas maknanya. Selanjutnya ini ada berdasarkan konteks penggunaan. Di sini terdiri yang pertama kinayah dalam akad seperti nikah dan talak. Dalam praktik hukum Islam, kinayah sering digunakan dalam konteks akad seperti dalam peristiwa talak dan nikah. Contohnya dalam talak ini lafaz kinayah seperti pergilah ke rumah orang tuamu dapat bermakna talak apabila disertai dengan niat atau qarinah yang jelas. Nah, selanjutnya ini ada kinayah dalam penyebutan sifat atau nama. Contohnya di sini penamaan seseorang dengan menggunakan nama anaknya atau sifat tertentu yang berbeda. Misalnya seorang ayah penakut disebut Abu Suja, ayah pemberani, sebagai bentuk kinayah. Baik, selanjutnya ada penunjukan sari dan kinayah terhadap hukum. Yang pertama ini penunjukan melalui lafaz syarih. Lafaz syarih memiliki makna yang jelas dan langsung menunjukkan hukum yang dimaksud. Contohnya dalam perceraian, ucapan talak yang syarih seperti
aku ceraikan kamu dengan talak satu, langsung menjatuhkan talak. Nah, ulama usul fiqh di sini menegaskan bahwa lafaz syar'i tidak bergantung pada niat bicara. Hukum tetap berlaku jika lafaz tersebut keluar dengan jelas. Nah, penetapan hukum melalui lafaz syar'i bersifat qot'i atau pasti dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Untuk penunjukan hukum yang kedua ini melalui lafaz kinayah. Sebaliknya, lafaz kinayah memiliki makna yang samar dan memerlukan qarinah atau petunjuk, seperti niat pembicara, konteks pembicaraan, atau dalil lain untuk menetapkan hukum. Nah, dalam perceraian ini misalnya ucapan seperti pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, baru dianggap sebagai talak jika disertai niat mentalak dan didukung petunjuk lain. Nah, hukum dari lafaz kinayah bersifat zani atau dugaannya kuat, sehingga perlu kajian mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan hukum. Baik, selanjutnya ini ada takwil. Pengertian takwil yang pertama ini menurut Imam Haramain Al-Juwaini dalam Al-Burhan fi Usul Al-Fiqh, yang mendefinisikan takwil sebagai mengalihkan lafaz dari makna zahir kepada makna yang dimaksud atau batin dalam pandangan pentakwilan. Nah, untuk pengertian takwil yang kedua ini menurut Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Mutasya' fi Ilmi Al-Usul mengatakan takwil adalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang ambigu atau muhtamal dengan didukung dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zahir. Nah, selanjutnya ini ada syarat-syarat takwil. Syarat-syarat takwil yang pertama ini yaitu pelaku takwil harus ahli dalam ilmu syara', fiqh, hadis, dan usul fiqh. Nah, yang kedua ini ada lafaz yang ditakwil harus memungkinkan secara bahasa dan syara'. Yang ketiga, dalil pendukung takwil harus sahih dan lebih kuat dari makna zahir. Yang keempat ini takwil tidak boleh bertentangan dengan nas qot'i. Yang kelima, arti hasil takwil harus lebih kuat secara dalil dibanding arti lahiriah. Baik, selanjutnya ini ada perbedaan pentakwilan dengan tahsis dan nasak. Nah, yang pertama ini ada takwil. Takwil di sini memalingkan lafaz dari makna zahir ke makna lain berdasarkan dalil. Yang kedua ini ada tahsis. Ini mengkhususkan makna lafaz umum sehingga tidak mencangkup semua yang disebutkan. Selanjutnya ini ada nasak. Di sini nasak ini menghapus atau mengganti hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian.